Jadi dari awal namanya memang Hero, tapi awalnya saya berjualan terang bulan, Mbak. Oh, terang bulan. Terang bulan benar. Jadi awalnya bukan kedai kopi ya, Bukan. tapi terang bulan. Terang bulan, benar. Kenapa terang bulan? Kapan kita ketemunya? Waduh, tahun berapa itu ya? Lupa sih spesifiknya. Bisa lupa sih. Lupa sih, Kok gitu sih? 2020 ya. Kok gitu sih? Lupa. Pak. 2019 orang-orang menilai itu PNS sudah PNS dapat gaji tiap bulan. Benar. Nanti kalau pensiun masih dapat gaji. Benar. Kan tujuannya ingin meningkatkan taraf hidup keluarga juga. Baik. Jadi kalau Itu. disuruh memilih PNS atau bisnis, milih apa? Halo, hari ini merupakan episode pertama dari podcast kami yang kami beri nama MBG. Mari berpodcast gembira. Dan untuk bintang tamu pertama ini spesial, yaitu saya sendiri. Saya Andika, dan saya akan minta tolong istri saya untuk menjadi host di episode pertama ini. Oke, kita boleh tukar tempat duduk. Boleh. Berarti lanjut taruh saya, Pak. Nah, ini langsung kamu ambil alih. Mau ambil alihnya nih. Ambil alih, tawarkan minum dulu kan sebelum ngobrol. Nah, karena kasih. Oke, sekarang aku yang jadi hostnya. Nge-host suamiku sendiri nih. Ayah, mau minum dulu sebelum kita mulai? Oke, Mau apa? ada apa aja nih? Ada americano, Oke, ada air putih, oke. ada teh hangat, Ya, ada apa lagi ya? Americano aja. Oke deh. Americano es. Americano Boleh, es. Mas. Americano. Nah, enak ada ini. Oke Mas Andika, silakan diminum dulu americanonya. Terima kasih. Aku juga minum juga ya. Gimana nih, Mbak? Gini ya, Mas Andika ini kan owner ya, owner Benar. dari kedai Hero Cafe and Roastery ya. Benar sekali. Boleh nggak Mas Andika ceritakan sedikit, panjang atau sedang nggak apa-apa nih, cerita asal muasalnya kenapa namanya Hero, Oke. terus dari kapan sih kepikirannya mulai berbisnis dengan nama Hero ini. Karena Hero kan kalau di yang ku tahu ya Mas Andika ya, di Banua 6 itu kan ada Rantau, Kandangan, Muntai, Barabai, Tanjung, Balangan. Itu nama Hero lumayan, alhamdulillah ya, Masya Allah terkenal gitu loh. Boleh dong Mas Andika cerita sedikit gimana asal muasal nama Hero sampai Hero dikenal oleh orang banyak. Oke, langsung nih ya, Mbak ya. Langsung aja deh. Jadi dimulai perjalanan saya di Barabai di tahun 2015. Saya menjadi abdi negara, seorang ASN. Ya. Alhamdulillah saya keterima di sini. Tapi saat itu di tahun 2015 saya sebagai seorang perantauan ya, merasa gaji ASN ini masih kurang buat bertahan hidup karena kebetulan saya merantau. Jadi dulu saya ngekos, juga perlu buat makan harian. Saya rasa saat itu gajinya pas-pasan. Jadi saya sempat berpikir gimana nih nambahin income. Dan akhirnya di tahun 2016 saya memberanikan diri membangun usaha Hero ini. Jadi dari awal namanya memang Hero, tapi awalnya saya berjualan terang bulan, Mbak. Oh, terang bulan. Terang bulan benar. Jadi awalnya bukan kedai kopi ya, Bukan. tapi terang bulan. Terang bulan benar. Kenapa terang bulan? Karena saya menjual apa yang saya sukai, Mbak. Itu dulu poinnya di awal. Karena saat itu saya lumayan sangat suka dengan terang bulan, makanya saya berjualan terang bulan. Jadi namanya dulu Terbul Hero. Terbul Hero. Iya, Hero sendiri mungkin dalam bahasa Inggris ya artinya pahlawan, ya. pahlawan. Pahlawan ya. Ya, seperti itu. Kan di Barabai itu banyak ya yang udah jual terang bulan. Itu ada beberapa, ada yang di pasar, di Gesera, terus ada yang beberapa di pinggir jalan. Iya. Kenapa memberanikan diri untuk
berjualan terang bulan dengan pesaing orang lama? Saat itu saya muncul dengan inovasi baru. Jadi terang bulannya itu kita jual bermacam-macam rasa, Mbak. Kalau yang normalnya mungkin rasa keju, rasa nangka, dibarabai ketan, coklat, susu. Ya. Itu saya hadirkan dengan bermacam-macam rasa yang unik seperti Silver Queen. Iya, ada Toblerone, ada green tea, ada taro juga rasanya strawberry. Kalau nggak salah Mas Andika ya itu terang bulannya ada 12 rasa bisa dalam satu buah loyang ya, satu iya, loyang benar. ini ya. Itu Benar yang sekali. berarti jadi daya tariknya. Benar, jadi kita ada sampai 16 rasa bahkan saat itu. Jadi dalam satu loyang bulat itu ada 16 rasa. Jadi bisa pilih macam-macam rasa itu. Kenapa dari terang bulan terus pindah ke dunia kopi? Apa di terang bulan itu tidak menjanjikan? Atau gimana tuh Mas Andika? Sebenarnya di usaha F&B ini kita harus tetap inovatif, Mbak, update. Saya selama beberapa bulan nih bisnisnya alhamdulillah berjalan baik nih. Omset lumayan lah saat itu, bisa buat mutar dagang lagi tiap hari. Tapi kita juga harus tetap inovatif, update. Jadi saat penjualan sudah mulai menurun, saya nambahin menu-menu minuman saat itu. Yang awal cuma terang bulan, akhirnya jualan minuman kayak milkshake. Seperti itu. Berarti milkshake ya? Milkshake awalnya, milkshake, kopi saset juga saat itu tahun itu. Oh sempet jualan kopi saset juga. Good day kita jual juga buat nemenin makan terang bulan. Terus berarti kan awalnya Hero itu terang bulan ya Mas Andika. Benar sekali. Terang bulan. Terus sampai akhirnya Mas Andika memutuskan terjun ke dunia perkopian itu gimana ceritanya? Apa bisnis terang bulan itu kurang menguntungkan untuk Mas Andika atau gimana nih? Jadi kayak terbul ke kopi. Sekarang pun di Hero nggak ada menu terbul nih kan? Iya benar. Jadi gimana tuh? Boleh tuh diceritain awalannya. Kalau mau minum dulu silahkan minum lagi. Nih minum kopi dulu ya. Ya, boleh kita minum dulu ya. Oh enak banget nih. Jadi kenapa ke kopi? Karena dulu lumayan sering pergi dinas nih. Pergi dinas. Iya, ditugaskan kantor keliling. Jadi kita pernah ke Bali, ke Jakarta, ke Makassar. Dan kebetulan saat itu lagi rame-rame juga nih film filosofi kopi. Jadi saat ke Jakarta. Oh iya. Iya, Chico Jericho itu. Jadi kita pernah mampir nonton lagi rame kan, pernah mampir waktu ke Jakarta, mampir ke bukan nonton filmnya, ya. Tapi mampir ke nonton filmnya juga. Jadi itu yang membuat kita mampir ke kedai kopi saat ke Jakarta. Seperti itu. Akhirnya dari sana sering nongkrong, akhirnya suka kopi nih. Jadi awalnya aku dulu minum Vietnam Drip tuh. Pintu awal aku masuk ke kopi specialty. Seperti itu. Jadi dari situ kebiasaan tiap nongkrong minum kopi, akhirnya mikir nih, kenapa nggak menu kopi yang seperti ini kita jual di Barabai. Saat itu belum terlalu banyak lah yang penikmatnya di Barabai. Jadi saat itu memang belajar otodidak juga nih. Saat itu untuk nyeduh kopi dan lain-lain, belajar, nanya-nanya teman. Terus kalau dinas ke luar kota itu berkunjung ke kedai-kedai kopi, pasti nanya-nanya dengan baristanya. Jakarta, seperti itu. Berarti awalannya dari secangkir Vietnam Drip. Benar sekali. Terus akhirnya belajar. Akhirnya jatuh cinta dengan kopi asli, seperti itu. Jadi awalan jatuh cintanya dari Vietnam Drip. Benar. Itu masih jualan terbul tuh? Masih. Atau udah atau belum? Masih jualan terbul. Masih jualan terbul. Dulu minum kopi saset itu karena saya lumayan punya mah. Terus kenapa minum kopi saset kalau mah? Jadi minum kopi saset itu kadang mah kambuh. Ya. Akhirnya pas nyobain Vietnam Drip nih kopi asli, kok nggak bikin mah kambuh. Dari situ awalnya jadi, sebenarnya kopi asli ini nggak bikin mah. Lebih sehat, banyak manfaatnya. Dari situ jatuh cintanya. Seperti itu.
Berarti berawal dari secangkir Vietnam Vietnam Drip. Drip. Vietnam Drip terus lalu jatuh cintalah kepada si kopi si hitam manis. Gak manis juga sih kalau menurut saya Mas Andika. Akhirnya saat itu saya memberanikan diri jual kopi di Hero. Jual kopi di Iya, Hero. jual Vietnam Drip. Udah nggak jualan kopi saset lagi? Udah enggak tuh. Sudah mulai beralih ke Vietnam Drip. Oh, sudah beralih. Vietnam Drip, terus kopi-kopi filter saat itu. Itu Hero udah sebesar gini langsung atau gimana tuh? Masih kecil. Masih kecil. Masih Kalau masih jatuh bangun lah dulu. aku cukup penikmat terbul Hero ya dulu ya Mas Andika ya. Tiap ada yang ulang tahun, aku belinya terang bulan Hero. Oke. Ekonomis, Ya. cepet jadi, ya kan? Bisa dadakan gitu. Tiba-tiba kemarin itu ada lihat Hero itu tutup terus terang bulannya, tiba-tiba jadi gede. Boleh nggak tuh diceritain gimana kok akhirnya memutuskan untuk tidak jualan terbul lagi, tapi malah memperbesar, bukan memperbesar terbulnya tapi malah memperbesar kopinya. Itu kenapa? Sebenarnya bukan memperbesar kopinya sih, lebih ke menjalankan bisnis yang lebih sustainable. Jadi kita dari awal milsek, masuk kopi, terus nambah makanan-makanan, mie-mian, seperti itu. Maaf nih Mas Andika ya, maaf banget aku mau tanya ini. Kalau dijawab boleh, nggak dijawab nggak apa-apa. Kan cukup berani ya Mas Andika ya untuk buka kedai kopi yang lumayan gede saat itu, kalau nggak salah 2 ruko ya, 2 toko kalau nggak salah. Nah Sebelumnya dari 1 ruko sudah jualan kopi. ya satu toko dulu, terus memutuskan untuk 2 toko. Itu kan perlu modal Mas Andika. Sedangkan Mas Andika tadi di awal bilang gaji PNS lumayan imut. Benar sekali. Iya kan? Itu apa ada sokongan dana dari orang tua atau gimana sampai akhirnya Mas Andika bisa berani nih di kota kecil buka kedai kopi yang lumayan bagus sih kalau menurut aku ya saat itu. Cuman mungkin saat itu ada juga kedai kopi yang terdahulu selain Hero. Berarti kan akan bersaing lagi dengan yang terdahulu yang udah punya masa. Kok berani banget buka kedai kopi dengan 2 toko, dan yang aku ingat dulu interior Hero lumayan bagus ya kayak gitu loh. Kok berani? Apa ada sokongan dana? Apakah Anda pewaris gitu? Kayak drama-drama Cina ternyata Anda seorang CEO? Gimana tuh ceritanya? Cerita awalnya, kalau dari basic keluarga tidak ada yang pedagang. Oke. Seperti itu. Dari keluarga sederhana. Orang tua, kebetulan ibu PNS juga, cuman PNS biasa saja, lulusan SMA. Terus bapak kerjaan utamanya tukang bangunan aslinya. Hal itu juga yang pengen membuat saya nekat lah untuk berbisnis. Seperti itu. Selain mencari tambahan uang, saya juga ingin memperbaiki ekonomi. Seperti itu. Jadi awalnya untuk modal sendiri kita jual motor, Mbak. Jual motor saat itu, aku ingat motornya Satria F, aku jual. Separuhnya aku buat beli motor lagi Mio, separuhnya buat modal usaha terang bulan itu sendiri. Seperti itu. Terus apa tadi ya Mbak ya? Panjangan pertanyaannya panjangan kayak gitu Mbak. Apakah pewaris? Saya bilang kan tadi apakah pewaris? Kok berani gitu loh buka di kota yang kecil dengan gaya lumayan estetik ya dulu itu untuk kedai kayak kedai-kedai di luar kota lah sudah kayak kedai-kedai di Pulau Jawa lah ya bisa kita bilang. Tapi kan awalnya memang dari kecil dulu nih, nggak ada estetiknya sama sekali. Akhirnya dari situ menyisihkan sebagian uang memang buat upgrade. Seperti itu, kumpul ditabung buat upgrade, berkunjung ke kedai-kedai orang cari inspirasi, akhirnya bisa lah buat yang lumayan mendingan saat itu, walaupun ya nggak estetik banget.
Benar dari muter uang usaha itu seperti itu. Alhamdulillahnya ada untung ditabung seperti itu Mbak. Sebenarnya ada untung ditabung. iya benar, tidak ada warisan sama sekali sebenarnya. Warisannya cuman Perintis berarti perintis. Warisannya cuman badan yang kuat dan semangat. Badan yang kuat. Iya. Dan benar, dan semangat. Dan jadi semangat, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Oke. Seperti itu. Percaya pada diri kita. Saat orang-orang meremehkan kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kiat-kiatnya menjalankan bisnis dengan Mas Andika masih PNS kan ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih PNS. Bagaimana bagi waktunya Mas Andika? Lumayan susah sih Mbak. Susah ya? Sebenarnya awal merintis dulu pun pulang kerja ngadon terang bulan sendiri, jualan sampai malam sampai tutup. Nggak ada karyawan? Awalnya belum ada. Oh belum ada. Langsung jalan sendiri seperti itu. Akhirnya terbiasa lah tiap hari seperti itu habitnya. Alhamdulillah sekarang udah lumayan punya karyawan. Berapa udah, tuh? Kalau boleh tahu karyawannya Mas Andika? Alhamdulillah ini sudah tahun ke-10 Hero buka. Masya Allah. Hampir 10 tahun ya. Ya hampir 10 tahun ya. Udah kayaknya udah 50-an lebih lah karyawannya di Barabai. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah lebih bisa membagi waktu karena sudah ada yang menjalankan. Oh berarti karyawannya Mas Andika sekarang itu kurang lebihnya ya? Kurang atau lebihnya 50 orang. Susah nggak sih Mas ngurusin karyawan sebegitu banyaknya? Terus kira-kira kisaran umur berapa sih bisa masuk di Hero? Kalau susah ya bisa dibilang sampai saat ini pun saya masih belajar. Karena di tahap ini yang paling susah adalah memanajemen manusia. Nah, Beda masalah lagi di saat awal-awal merintis. Jadi tiap tahun, tiap tahap usaha ada masalahnya masing-masing. Saat ini masih di tahap ya saya masih belajar memanajemen manusia itu sendiri, SDM lah. kalau kisaran yang bisa ngelamar jadi karyawan di Hero? Kalau di Hero sendiri kita nerimanya yang udah dewasa ya udah 17 tahun ke atas. 18 ya Mas ya? 18 ya? 18 tahun ke tahun atas ya. seperti itu. Biasanya udah lulus SMA seperti itu. Berarti niatnya Mas Andika buka Hero ini sekalian untuk buka lapangan pekerjaan ya? Benar, awalnya ingin mencari tambahan, akhirnya berubah Berubah niatnya juga? Menambah niatnya untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jadi saya pengen jadi lebih bermanfaat Mbak bagi sekitar. Salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan ini. Ada kiat-kiatnya nggak Mas Andika untuk tetap eksis di dunia perkopian ini? Karena kan ada beberapa juga, mohon maaf di Barabai sendiri kan juga sebelum Hero itu buka udah ada nih kedai-kedai kopi, tapi ya memang ada beberapa juga yang udah tutup gitu loh. Sedangkan Hero sendiri alhamdulillah Masya Allah udah hampir 10 tahun ya masih eksis di dunia ini. Apa kiat-kiatnya Mas Andika? Kiat awal nih di bisnis F&B sendiri khususnya di spesifiknya kopi, industri kopi ini unik menurut saya karena antara kedai kopi atau pelaku-pelaku ini saling terhubung. Jadi uniknya di industri kopi ini tiap tahunnya ada kompetisi kopi seperti itu Mbak. Bahkan kompetisinya sampai internasional. Jadi tiap tahun Indonesia akan mengirimkan perwakilannya untuk berlomba di ajang internasional. Kayak olahraga juga ya Mas Andika ya? Jadi kayak cabang olahraga juga nih. Bener, ada World Coffee eventnya setiap tahun. Jadi awal dulu aku inget di 2017 belum terlalu bisa nyeduh kopi, aku nekat nih. Kebetulan ada kompetisi Tarkam lah di Jakarta. Kesana aku nih berangkat ikut lomba. Lomba apa itu? Lomba nyeduh kopi. Lomba nyeduh kopi. Iya bener. Karena bagiku kompetisi itu merupakan media pembelajaran paling efektif. Mas Andika belajarnya di mana? Kok berani ikut kompetisi ke Jakarta nih? Nyerang nih kan? Jadi belajarnya seperti yang awal aku bilang. Aku berkunjung kedai kopi, penting kita jangan malu lah buat tanya dengan baristanya. Mas, ke barista ya? Iya, karena uniknya kopi saat itu kita bisa duduk lah di depan meja bar.
Kalau saat ini dikenal sebagai slow bar. Kalau dulu kan bisa ngobrol nih, baristanya dulu kita bisa nanya-nanya. Bar pertama yang bikin Mas Andika belajar nyeduh lagi, nyeduh maksudnya. Aku lupa sih namanya di Jakarta. Di Jakarta. Lupa udah namanya, udah lama banget. Dulu sampai kontak-kontakan juga sama baristanya via Instagram kan. Jadi memang nanya-nanya dulu seperti itu. Jadi memang memberanikan diri untuk upgrade diri ikut kompetisi. Menang nggak? Alhamdulillah. Kalah. Sampai final. Final? Iya, sampai final dulu. Oh, emang Walaupun tarkam doang, cuma dari situ kita banyak belajar. kompetisi kopi ya kalau Benar. tadi sampai ke ajang internasional juga. Iya. Kayak kayak olahraga ya. Iya benar. Tapi kan kalau olahraga itu jelas Mas Andika kayak main sepak bola yang ditendang, main bulu tangkis, bola yang dipukul. Habis itu sistemnya kita sudah tahu sendiri sistem gugur atau sistem gimana kan. Kalau kopi ini gimana kompetisinya? Kalau kopi ini ada beberapa cabang, Mbak. Jadi yang lumayan terkenal tuh ada brewers, itu nyeduh kopi, terus barista. Barista itu menggunakan mesin kopi dia, buat espresso, buat milk. Terus ada apa lagi ya? Ada latte art, itu yang menggambar. Terus ada cup tester, itu icip-icip kopi, seperti itu. Ada macam-macam lah cabangnya. Oke, caranya Mas Andika untuk tetap eksis di dunia kopi ini kan dengan kompetisi, ya kan, ikut-ikut kompetisi. Terus dampaknya gimana nih setelah Mas Andika ikut kompetisi? Jadi kompetisi ini Mbak, sebelum ikut kompetisi pasti kita belajar banyak Mbak, mencari kopi yang bagus, yang enak gimana. Jadi dampaknya setelah kompetisi itu bisa kita terapkan di kedai kita. Jadi kita bisa menyeduhkan lah kopi yang enak gimana yang kita bawakan saat kompetisi, itu jadi daya tarik lah saat itu. Dan dari kompetisi kita bisa kenal orang-orang kopi nih saat itu tentunya akan menambah relasi kita. Gimana orang awam tahu, ini orang awam ya, kopi itu enak atau enggak? Nggak semua orang suka kopi Mbak, jadi orang awam kalau memang belum jadi penikmat kopi dia pasti nggak suka seperti itu. Jadi memang harus terbiasa lah. Jadi itu gunanya kedai kopi, terutama yang slow bar, itu untuk mengedukasi customer bahwa kopi hitam itu bagus lah diminum, lebih banyak sisi positifnya daripada kopi-kopi sasetan lah, seperti itu. Nah, imbasnya dari kompetisi ke bisnis Mas Andika gimana? Ada dampaknya nggak dari kompetisi itu? Imbasnya kita akan lebih tahu tren kopi saat itu Mbak. Tren minuman saat itu kita lebih tahu, itu bisa kita terapkan untuk jadi produk, itu juga yang bisa kita jadi bahan edukasi untuk ke customer kita. Tapi saat itu kan belum terlalu banyak nih di Barabai yang paham terkait kopi. Itu maksudnya Mas Andika kan di Barabai itu saat itu tahun berapa Mas Andika buka yang emang kedai kopi? Itu di tahun 2017, 18 lah. 17 deh kayaknya ya. Iya, sekitar 2017 2018 itu, sedangkan di Barabai sendiri itu penikmat kopi kan nggak yang banyak banget tuh. Dulu itu masih zaman teh poci soalnya. Nah, kan apa Mas Andika di kedai itu cuma jualan kopi aja? Enggak lah. Jadi daya tariknya nggak melulu kopi ya, nggak melulu kopi. Makanan juga. Terus gimana caranya? Kan di Barabai nggak banyak nih yang tahu kopi. Tadi kata Mas Andika juga, Mas Andika nggak jualan kopi aja. Gimana caranya Mas Andika untuk menarik pelanggan supaya datang ke Hero saat itu? Jadi dari awalnya itu kita mulai coba jualan makanan nih Mbak. Hero saat itu masih buka dari sore, terus coba nih buka dari siang. Jual makanan. Jadi aku lumayan muter otak juga gimana nih supaya orang datang kenal Hero, nyobain makan Hero. Aku pernah bikin promo saat itu Mbak, beli es teh 5.000 dapat nasi goreng gratis. Jadi kita balik nih, biasanya
Es teh, Iya, es teh 5.000 saat dapat itu. nasi goreng. Dapat nasi goreng. 5.000, nggak rugi Mas Andika? Alhamdulillah sebenarnya rugi. Rugi banget kan Bener. ya. Cuman kita mikirkan dampak jangka panjang. Tapi akhirnya berdampak. Alhamdulillah. Akhirnya orang datang yang memang suka dengan menu di Hero pasti akan kembali lagi. Yang penting yang saat itu pikiranku orang datang dulu. Kita bikin hal-hal yang unik lah buat menarik customer. Selama berapa hari itu promonya? Sehari aja atau? Aku lupa deh. Kalau nggak 3 hari seminggu sih. Seminggu? Dulu, kalau nggak salah seperti itu. Bakar uang itu Mas Andika? Dulu belum paham bakar uang. Cuman niatnya supaya orang datang aja dulu seperti itu. Biar orang Datang, nyobain bahwa di Hero ada menu-menu makanan loh. Kok aku nggak ada lihat ya promo itu, padahal kan aku di Barabai aja. Tapi nasi goreng ya tadi ya. Tapi Bener. emang bener sih. Pertama kali aku coba menu Hero itu aku waktu di kantor ya. Oke. Di kantor itu ada yang bawain nasi goreng Hero dan enak, emang Oke. enak nasi goreng Hero. Selain itu imbasnya gimana? Alhamdulillah kita mulai dapat customer yang balik lagi gitu itu. Akhirnya nambah menu-menu makanan yang lain. Yang aku lihat di Barabai saat itu orang pengen mampir ke kafe sekalian makan, nggak cuma minum ngobrol. Jadi mereka pengen sekalian makan berat. Dan kebetulan aku memang masaknya menu-menu Nusantara saat itu. Apa aja selain nasi goreng? Macem-macem dulu. Apa ya? Aku ingatnya itu ada nasi goreng ayam geprek. Iya, nasi goreng Ayam jontor. ayam jontor kita namain dulu. Nasi goreng, ada kuah-kuahan juga, ada capcay, lengkap lah. iya. Jadi aku pengen orang datang ke Hero udah lengkap semua nih. Ada makanan yang mereka pengen semua. Jadi menu kita lumayan banyak, Mbak. Jadi lebih ke kayak rumah makan sih sebenarnya. Bukan kedai ya. Bukan kedai kopi. Kedai kopi ya. Bener, cuman tetap aja kita kopi kita Sisipkan ya tetap ya. cuman tetap kopi kita paling serius gitu. Kopi kita paling Iya, serius. nggak main-main lah. Nggak main-main. Benar. Selama berbisnis 10 tahun ya tadi ya? Hampir Iya, ya? benar, Hampir 10 tahun. Ada nggak kendala-kendalanya? Kalau ditanya kendala banyak lah, Mbak. Dari awal jatuh bangun, nggak bisa bayar sewa toko, pernah juga. Nggak bisa bayar sewa toko? Benar, sampai gaji karyawan pernah telat. Kita udah ngelewatin fase-fase seperti itu. Yang jualan minus. Apalagi pernah waktu COVID dulu ya? Bener, COVID itu merupakan fase buat nguji pengusaha-pengusaha. Uji nyali ya? Iya, siapa yang bisa bertahan dari COVID itu kuat sekali berarti udah mentalnya. Mana saat itu 2000 berapa ya? Selain COVID ada banjir bandang juga di Barabai kan. 2021 ya? Jadi lumayan banyak lah sudah kendala-kendala yang kita lewati, kita hadapi, akhirnya bisa bertahan sampai tahun ini 2026, hampir 10 tahun. Mas Andika, Oke. berarti Mas Andika itu memulai bisnis dari bujangan ya? Alhamdulillah. Dari bujangan? Iya. Akhirnya dari nol. Dari nol. Akhirnya menikah dengan saya. Benar. Akibat dari Kedai kopi. kedai kopi. Benar. Kapan kita ketemunya? Waduh, tahun berapa itu ya? Lupa sih spesifiknya. Bisa lupa sih. Lupa sih 2000. Kok gitu sih? 2020 ya. Kok gitu sih? Lupa. 2019. Aduh gimana sih? Masa ketemu calon istrinya aja lupa kapan? Iya 2019. Oke. Ya kan? Ya. 2019. Susah nggak sih Mas Andika bagi waktu bisnis, PNS, keluarga? Dibilang susah ya pasti susah. Seperti itu. Karena semua jalan yang kita ambil ada kesulitannya masing-masing. Seperti itu. Segitiga nih soalnya nih. Iya benar. Yang di atas kuncup apa nih? Semua harus rata. Kan segitiga. Ya harus semua rata. Harus Gini dong balance. berarti jadinya. Harus balance. Segitiga sama sisi. Berputar. Bebas lah. Yang penting kita tetap harus balance. Seperti itu. Kalau bisa jalan beriringan, kenapa tidak? Seperti itu. Karena tujuan usaha juga buat keluarga sebenarnya. Oke, tujuan usaha buat keluarga. Benar. Ketemu jodoh di kedai gitu ya. Alhamdulillah.
Mas Andika 10 tahun berkarya di dunia kopi. Oke. Hampir 10 Benar. tahun. Tapi kalau spesifiknya baru 9 tahun berapa bulan gitu kan ya. Iya. Tapi tahun ini tahun ke-10. Tahun ke-10 Hero. Di tahun ke-10 Hero ini ada punya cabang nggak sih Mas Andika? Jadi kita pernah merintis beberapa usaha. Beberapa usaha. Usaha tetap di kopi sebenarnya. Nah, ada yang tutup, lu pernah bikin Apa namanya? Teman hidup? Ya ada teman hidup, itu jualan minuman-minuman doang. Akhirnya tutup pas Covid. Jadi Gak bisa memang, bersaing ya berarti ya? nah bukan nggak bisa bersaing sebenarnya, apa ya? Nggak bisa bertahan Iya, di nggak bisa pandemi. bertahan di pandemi. Oke, Gitu. terus selain teman hidup, Teman hidup kita pernah buka namanya Titik Bumi dulu, benar. Akhirnya tutup juga. Itu bangun lah, nggak semua usaha yang orang lihat sekarang Hero sebesar ini mulus-mulus aja, nggak. Banyak juga rintangannya. ada lagi satu yang tutup tuh. Gitu. Sunday Oh morning. iya, dulu pernah juga bikin slow bar seperti itu. Sunmore, Sunday morning. Tutup juga. Jadi ada beberapa usaha kafe atau kopi shop yang kita bangun tutup, nggak semuanya mulus seperti itu. Oke, jadi sekarang ada punya cabang nggak? Ada. Jadi sekarang untuk di Barabai ada 2 cabang. Ada 2 cabang. Hero dengan Toko Kopi Bumi namanya. Kenapa beda brand? Kenapa Hero, misalnya Hero 1, terus nanti ada Hero 2, cabang kedua kayak gitu. Namanya dibedakan karena memang ingin membedakan pasar. Karena kan ini dari beberapa itu tadi ada Hero terutama, terus ada teman hidup, ada Titik Bumi, terus ini Toko Kopi Bumi. Oke. Kenapa namanya tidak disamakan saja Hero gitu? Karena yang kita jual beda, Mbak. Menu-menunya beda. Karena ingin membedakan target marketnya juga. Seperti itu. Jadi usahanya kan masih coba-coba nih, makanya ada yang tutup. Karena mungkin target pasarnya nggak pas, makanya nggak bisa bertahan kan. Yang sebelumnya, alhamdulillah yang sekarang Toko Kopi Bumi bisa bertahan lah. Oke, alhamdulillah. Seperti ya. itu. Selain Hero sama Toko Kopi Bumi yang di Barabai, ada niatan buka kedai atau cabang di kota lain nggak? Kalau di kota lain, alhamdulillah udah ada di Palangkaraya, Mbak. Itu namanya ada Maju Makmur. Maju Makmur. Maju Makmur itu udah tahun ini tahun keempat Maju Makmur. Tahun keempat. Terus di sana juga ada Toko Kopi Bumi juga. Oh ada. Benar. Jadi yang cabang ini Toko Kopi Bumi Iya ada ya. cabang, benar. Seperti itu. Kalau di Hero itu pasarnya berarti kan kenapa tadi namanya beda-beda? Itu ada target pasarnya masing-masing, ya kan? Benar. Berarti target pasarnya Hero dengan target pasarnya Toko Kopi Bumi berarti beda kan? Beda, benar. Pernah nggak sih Mas Andika di antara beberapa kedai ataupun ada kedai yang tutup itu menargetkan pasar? Tunggu dulu, aku mau nanya dulu. Untuk Hero sendiri target pasarnya siapa? Hero awalnya dibangun ya memang biar semua kalangan. Universal berarti ya? Iya benar, dari target yang pasarnya. tua sampai anak-anak. Yang dari yang Kalangan menengah atas sampai menengah ke bawah bisa masuk. Pernah nggak sih Mas Andika nyoba di Barabai atau di mana gitu target pasarnya menengah ke atas aja? Pernah saat itu di Titik Bumi pernah kita coba seperti itu. Ternyata lumayan susah bertahan. Karena yang menengah ke atas pun suka jajan di menengah ke bawah. Bukan jajan sih. Menengah ke atas lebih suka harga yang menengah ke bawah. Benar nggak? Benar. Masih seperti itu di Barabai. Jadi beda kota, beda perilaku manusianya. Sempet itu juga kan ya Mas Andika ya, ada buka cabang Maju Makmur juga kan di sini dulu sempet. Benar sempat. Itu di sana kenapa akhirnya diganti dengan Toko Kopi Bumi? Sebenarnya Maju Makmur dulu karena memang Jual minuman aja kan jual ya? minuman dan memang sebagai tempat buat ngerosting kopi aja dulu. Akhirnya kita tutup, kita ganti Toko Kopi Bumi karena nggak semua usaha berjalan mulus seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Andika. Ada nggak pesan-pesan atau saran untuk
pembisnis pemula yang mau memulai bisnis, ada nggak nih masukan atau saran kiat-kiatnya dari Mas Andika untuk para pemula ini? Saran-saran seperti yang tadi saya bilang, Mbak, percaya dengan diri sendiri. Pede ya. Iya, believe yourself ya, bahasa Inggrisnya seperti itu. Iya. Jadi kita harus percaya diri lah. Kalau kita nggak percaya dengan diri kita, gimana kita mau mulai? Jadi kita harus yakin, aku bisa nih ngelakuin apa aja. Seperti itu. Dengan kita yakin kita bisa ngelakuin apa aja, berarti kita berani mencoba kan. Soal gagal itu belakangan lah. Yang penting kita yakin kita bisa, kita coba. Gagal tinggal bangkit lagi, seperti itu. Ditumbang 1 kali, bangkit 100 kali. Benar, Oke. seperti itu. Boleh lah ya. Karena dibilang saya memulai dari nol pun pastilah. Bisa dibilang saya memulai bahkan dari cemoohan-cemoohan orang. Ngapain sih jualan-jualan? Seperti itu. Sudah jadi PNS. Iya, karena kan Iya, kalau orang-orang menilai itu PNS udah apa ya? Udah menjamin banget tuh sama hidup ya kan. Benar. Sudah PNS dapat gaji tiap bulan, nanti kalau pensiun masih dapat gaji. Benar. Tapi kan kalau aku cuman jadi PNS, mungkin aku akan nyaman untuk diriku sendiri, tidak untuk keluarga. Dan itu kan tujuannya ingin meningkatkan taraf hidup keluarga juga. Oke, baik. Jadi kalau Seperti itu. disuruh memilih PNS atau bisnis, milih apa? Untuk saat ini Jangan dijawab, nanti ada part 2.